Amin. Meskipun yang di depan masih kosong, tetapi kita tetap antusias di dalam Tuhan, amin. Sore hari ini waktu yang terbaik untuk kita boleh berjumpa dengan Tuhan, untuk kita boleh bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Mari saya undang Bapak-Bapak Saudara untuk bangkit berdiri terlebih dahulu. Mari Bapak-Bapak Saudara, kita mau kasih tos dulu sampai kanan kirinya. Mari antusias memuji Tuhan, berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan untuk sore hari ini. Haleluya Yesus. Mari kita akan bersatu dalam doa sebelum kita lebih lagi memuji dan menyembah Tuhan. Sore hari ini Tuhan, bersama-sama sepakat kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau bawa korban pujian, korban syukur kami kepadamu. Meskipun tidak bisa membalas Tuhan kebaikan-Mu, tetapi kami rindu Tuhan. Persembahan yang kami bawa sore hari ini menyukakan Engkau Tuhan. Karena kami mau Tuhan, persembahan yang tulus, yang mengalir di dalam hati kami Tuhan. Kami tujukan hanya kepadamu sore hari ini Tuhan. Karena kami merasakan Tuhan, begitu besar kasih-Mu atas setiap kehidupan kami. Begitu nyata Tuhan, tuntunan-Mu di setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami ada di tempat ini sebagai umat-umat pemenang yang selalu Engkau berkati, yang selalu merasakan kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Sepakat sore hari ini yang terbaik kami mau bawa di hadapan-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Bapak-Bapak Saudara percaya di tempat ini kalau Tuhan menyatakan kuasa-Nya atas setiap kehidupan kita, amin. Sehingga kita ada di tempat ini sebagai umat-umat pemenang Tuhan yang selalu ada menghadapi masalah, tetapi kita menang di dalam Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih buat setiap kuasa-Mu, sungguh nyata dalam hidup kami Yesus. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia,
duduk Bapak-Bapak Saudara, mari senggol kanan kirimu, katakan kita umat pemenang di dalam Tuhan. Haleluya, silakan duduk Bapak-Bapak Saudara. Haleluya Yesus. Meskipun Tuhan tidak pernah menjanjikan jalan kita selalu mulus, tetapi yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Amin. Mari terus perjuangkan iman kita. Kalau sampai detik ini kita masih setia sama Tuhan, mari terus kita kerjakan iman kita di dalam Dia. Jangan pernah kita meninggalkan apa yang menjadi pengharapan kita. Mari buka hatimu, mari datang kepada Tuhan. Kalau saat ini kita lemah, minta kekuatan yang baru. Sebab Tuhan siapkan untuk setiap kita yang percaya, yang menanti-nantikan Dia. Mari datang kepadanya. Bersyukur kepadanya. Sebab di dalam ucapan syukur ada kekuatan yang baru. percaya sore hari ini Engkau akan meneguhkan setiap kami kembali, Tuhan. Kami mau tegak berdiri, sebab Roh Kudus-Mu sudah Kau curahkan atas setiap kami, untuk kami boleh selalu memegang apa yang menjadi firman-Mu, Tuhan, dalam kehidupan kami, Tuhan, sore hari ini. Terima kasih, Yesus.
penuhi setiap kami sore hari ini. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. belas kasihan-Mu mengalir di tempat ini, Yesus. Ini ya Tuhan, ya benar Tuhan. Allahku, beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku.
kita bangkit berdiri. Mari rindukan Dia lebih lagi. Ya Yesus, di tempat ini. Balas kasih-Mu, bangkitkan Roh-Mu Lebih lagi kami nantikan Engkau sore hari ini Tuhan. Karena kami percaya kuasa-Mu yang tidak terbatas itu Tuhan, sanggup Kau kerjakan di tempat ini. Atas gereja-Mu, atas jemaat-Mu di tempat ini Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bye.
bekerjalah, ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kau yang kami perlu. Kau yang menantikan Roh Kudus tempat ini, mari katakan, ya Yesus, ya Roh Kudus, kau yang bertata. Oh Yesus Tuhan, urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau yang terutama, ya Yesus, mari bekerja lebih lagi Tuhan. Ya Roh Kudus, ya Tuhan, urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Ya Roh Kudus, Engkau bekerja di tengah-tengah kami sore hari. Engkau melawat menjamah setiap kami. Ya, urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Engkau yang kami perlukan Tuhan. kaulah yang ku perlu. Kau terutama Di hidupku, Engkau yang kami perlu. Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, bekerjalah. Engkau yang menjamah kami sore hari ini. Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan sukacita. Engkau yang memberikan kami kesegaran yang baru saat kami menyembah memuji Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah setiap kami. Amin. Yang lemah Tuhan akan kuatkan, yang susah mendapatkan penghiburan. Bahkan setiap kami yang mengalami duka cita digantikan dengan sukacita yang baru. Amin. Untuk itu kami percaya Tuhan, Engkau sedang menjamah kami, melawat kami sore hari ini. Untuk itu kami membuka seluruh hidup kami untuk Tuhan berfirman. Ya, Yesus. Berfirmanlah bagi setiap kami Tuhan, dan biarlah kami mendapatkan pengajaran yang baru yang daripada Tuhan, sehingga kami boleh hidup di dalam kasih karunia Tuhan yang sempurna. Terima kasih kami sambut firman-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari yang diberkati Tuhan berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, kita boleh masuk di minggu yang terakhir di bulan Oktober. Dan kita terus berbicara tentang bagaimana kita menjadi saksi Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, untuk kita menjadi saksi Kristus diperlukan peran Roh Kudus dalam hidup setiap kita, sehingga kesaksian kita boleh menjadi kesaksian yang hidup di zaman akhir ini. Nah Bapak Ibu, kita akan melihat dari Wahyu pasal yang ke-6, Wahyu pasal 6 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6, Wahyu pasal 6 ayat 4 sampai ayat yang ke-6, kita akan belajar bagaimana sesungguhnya keadaan dunia hari ini dan yang akan datang. Hari-hari ke depan banyak orang memprediksikan sesuatu yang sukar, bahkan pemerintah kita berkata tahun 2023 gelap, saudara. Artinya ada banyak perkara-perkara yang besar yang akan terjadi dalam hidup setiap kita, dan kita harus menjadi orang-orang yang siap dan menjadi orang-orang yang menang. Dan untuk itu kita akan lihat terlebih dahulu Wahyu pasal 6
ayat 4 sampai yang ke-6 demikian firman Tuhan. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Ayat yang kelima, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah masa-masa yang mengerikan, dan hari ini memang kalau kita perhatikan ada banyak negara-negara sudah mulai bergejolak di dalam ekonomi mereka. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu di ayat yang kelima, orang yang menunggangi kuda yang warna hitam itu memegang sebuah timbangan. Kalau di tempat kita, di negara kita, timbangan itu melambangkan keadilan gitu ya. Pengadilan itu gambarnya timbangan. Tetapi kalau kita perhatikan di dalam ekonomi itu juga dilambangkan dengan timbangan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini adalah memang masuk masa-masa yang sukar. Kemarin saya dapat WA dari salah seorang anak Tuhan yang mencintai pelayanan Tuhan di tempat ini, mencintai anak-anak di tempat ini. Dia tinggal di Nederland, saudara. Dulu jemaat kita mula-mula waktu ada di Mayangsari, kemudian mendapat suami orang Belanda dan dibawa ke sana dan menjadi warga di sana, saudara. Nah, kemarin dia sampaikan bahwa hari-hari ini ekonomi semakin berat di negara itu. Jadi biasanya kalau dia membeli gas untuk kehidupan sebulan itu hanya 120 euro. Sekarang harus mengeluarkan dana 400 euro. Jadi hampir 3,5 kali lipat. Kalau 100 euro saja itu 1.400.000. Kalau 400 euro berarti sudah hampir 6 juta. Betul ya? Hampir 6 juta hanya untuk beli persediaan gas. Belum kebutuhan yang lain. Keadaannya memang susah. Untuk itu teman-teman anak-anak PPA, engkau yang punya sponsor, doakan sponsormu. Karena hidup mereka pun mungkin menghadapi gejolak yang lebih besar daripada kita. Kita bersyukur di Indonesia itu hanya tinggal di dalam 2 musim, betul? Musim panas dan musim penghujan. Saudara, di bulan Oktober November, negara-negara Eropa, termasuk mungkin salah satu sponsor saudara, mereka sedang masuk di musim dingin. Dan saudara tahu kalau keuangan begitu sulit, gas begitu langka, nanti kalau misalnya Jerman, saudara, Jerman menutup pasokan gasnya ke Eropa, itu hampir separuh negara-negara Eropa beku, saudaraku, ngeri. Makanya kenapa mereka berupaya sedemikian rupa untuk mengelola keuangan mereka, bahkan mereka harus mulai mengurangi jatah makan mereka. Untuk apa? Mendapatkan kekuatan keuangan sehingga bisa menjamin ketersediaan gas bagi keluarga mereka. Nah, untuk itu kan kamu perlu berdoa, Anda perlu berdoa. Dari mana sponsormu tinggal? Di negara mana? Cari tahu, saudara. Karena mereka mungkin menghadapi kesulitan-kesulitan, tetapi mereka masih cinta Tuhan. Ketika dia sampaikan itu, saudara, Bapak, Ibu, puji Tuhan kami masih bisa makan, perhatikan. Saudara. Orang yang cinta Tuhan, orang yang hidupnya memberkati gereja Tuhan di tempat ini. Mereka berkata, Pak, kami bisa makan, kami bisa minum, kami bisa berteduh, kami punya tempat untuk kami tinggal.
itu sudah mengucap syukur, bayangkan. Itu dia tidak cerita, oh puji Tuhan Pak saya bisa ke Singapura, saya bisa rekreasi, saya bisa beli rumah, saya bisa beli properti. Enggak, saudara. Dia berkata, puji Tuhan Pak kalau kami bisa makan, kami bisa minum. Kami punya tempat tinggal, meskipun tidak bagus, meskipun bukan rumah pribadi, seperti Bapak Ibu tinggal, di rumah Anda sendiri. Mereka mungkin tinggal di apartemen, satu bangunan untuk banyak keluarga. Mereka berkata, bersyukur Pak kami masih bisa makan, kami bisa minum. Hati saya mulai bergejolak dan rasanya berkata, Bu, Salatiga, gereja Salatiga enggak usah dipikirkan. Sudah pikirkan kehidupan Anda di sana. Tapi istri saya berkata, kalau Papa berkata begitu, itu hati-hati. Lah kenapa? Kalau dia janjinya sama kita ini manusia, selesai enggak apa-apa. Tapi kalau janji imannya itu sama Tuhan, kita enggak boleh ngalang-halangi. Karena apa yang dia tabur di dalam iman, itu akan memberkati hidupnya. Saya berpikir, iya benar juga. Saya hanya berkata, kami dukung doa Bu. Kami di Salatiga dalam keadaan lebih baik, karena kami tidak mengalami musim dingin. Kami berdoa semasa musim dingin ini, ibu, bapak beserta keluarga dalam pemeliharaan Tuhan. Dalam hidup yang seperti itu, dia masih, Pak, maaf ya, saya sampai lupa untuk saya kirim berkat untuk gereja, untuk guru-guru PAUD, untuk staf PPA, untuk kebutuhannya saja, saudara. Berat. Tapi karena cinta Tuhan, karena Roh Kudus yang mengerjakannya, sehingga dia punya karunia untuk memberi, karunia untuk membagi, karunia untuk membangun pelayanan yang Tuhan percayakan, termasuk dalam gereja Tuhan di tempat ini. Untuk itu saya mau berkata, teman-teman anak-anak PPA, doakan sponsormu. Mereka sudah menabur, mereka sudah melakukan banyak hal dalam hidupmu, sehingga kau bisa menikmati apa yang ada hari ini. Doakan mereka. Karena saya mau berkata, sponsor yang Anda punya, itu tidak semuanya orang kaya. Sekali lagi, tidak semuanya orang kaya. Ada seorang pelajar yang menyisihkan 1 Coca-Cola dan 2 buah pisang untuk menyponsori salah satu anak di Indonesia. Setiap hari dia mengurangi konsumsi 1 Coca-Cola kaleng, saudara. Enggak tahu Coca-Cola kaleng itu harga berapa? Dan 2 buah pisang. Mereka bukan orang yang kaya. Mereka berkata, kami ini hanya karena anugerah Tuhan, cinta. Dulu waktu anak saya ikut, saudara, itu sponsornya anak SMA. Bener, anak SMA, ganteng. Dia suka multimedia seperti, jadi kalau saya membayangkan melihat 2 anak kecil-kecil ini pegang kamera, saya ingat akan sponsor anak saya itu. Anak itu pelayanannya juga pelayanan seperti ada di tempat ini. Pegang kamera, pegang komputer, melayani multimedia. Mereka menyisihkan uangnya dari uang sakunya, uang jajannya untuk menyponsori 1 anak. Untuk itu mari berdoa. Kenapa? Karena hari-hari ini adalah masa-masa sukar. Alkitab kita di dalam ayat yang keempat di sana katakan, dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniai, perhatikan, kuasa untuk mengambil damai sejahtera. Ngeri enggak saudara hari ini? Ngeri. Kuasa itu diberikan satu otoritas mengambil damai sejahtera. Hari ini ada banyak orang mulai kehilangan sejahteranya. Harus long shift, saudara. Harus lembur, saudara. Berat. Kadang-kadang kehilangan sukacita. Engkau sebagai seorang anak mungkin, aku pengen ini, aku pengen itu, tetapi kok tidak, orang tuaku tidak bisa mencukupinya. Orang tuaku tidak mampu.
atau apapun yang mungkin hari ini terjadi atas hidupmu. Mungkin orang tuamu mengalami sakit, mungkin keadaanmu tidak baik. Damai sejahtera itu mungkin rasa-rasanya hilang. Dan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang bekerja di perusahaan, rasanya itu lebih kerasa. Perubahan-perubahan itu. Bagaimana semakin susah, semakin sulitnya kita mencari uang, betul ya? Berangkat jam 7 malam, jam 7 pagi, pulang jam berapa? Jam 7 pagi. Artinya kerja berapa jam? 24 jam. Tidak ketemu dengan anak, tidak ketemu dengan istri. Pulang sudah capek, pulang jam 7 pagi, nanti masuk lagi shift yang berikutnya. Beda dengan beberapa tahun yang lalu, tetapi inilah kondisinya. Bahwa hari-hari ini adalah masa-masa yang sukar, di mana Alkitab kita berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. 1 cupak gandum itu kira-kira 1,1 liter. Dan 1 dinar itu ukuran upah seorang bekerja dalam 1 hari. Kalau misalnya ini saya punya tukang itu gajinya 120.000. Lah upahnya dia itu yang 120.000 itulah yang bisa untuk mendapatkan 1,1 kilo gandum. Bayangkan harganya. Tapi itu akan terjadi. Dan masa-masa ini kalau kita tidak berhati-hati, maka kita akan kehilangan pengharapan, kita akan kehilangan sukacita atas hidup kita. Untuk itu kita perlu sadar bahwa apa yang berat, apa yang susah, apa yang tidak baik di depan kita adalah sebuah proses di mana saudara dipersiapkan untuk menjadi saksi Tuhan. Pergumulan kita, masalah kita, ketika kita alami dan kita mengalami kemenangan, itu menjadi sebuah kesaksian bagi orang lain. Di mana Tuhan percayakan kesaksian itu untuk membawa mereka mengenal Tuhan, melihat kasih Tuhan melalui saudara. Jadi kalau hari ini Anda mengalami perkara-perkara yang sukar, perkara-perkara yang buruk, bersukacita, tetap bersyukur, naikkan ucapan syukur. Kenapa? Karena Tuhan sedang proses kita untuk menjadi berkat bagi orang lain di kemudian hari. Mungkin hari ini engkau tidak bisa melanjutkan studi, dan itu adalah sesuatu yang tidak baik atas hidupmu. Tetapi ketika engkau percaya Tuhan, engkau terus mengerjakannya bagianmu, dan Tuhan membuat engkau berhasil di kemudian hari. Keberhasilanmu itu ketika disampaikan menjadi sebuah kesaksian, maka kesaksian itu adalah kesaksian yang punya daya yang luar biasa. Kemarin salah seorang rekan saya, rumahnya di Ampel. Dia setir mobil antar istrinya ke Bethel area untuk istrinya mengajar. Dalam perjalanan dari Ampel sampai Salatiga, saudara, dia bawa mobilnya sudah, jendelanya sudah dibuka semua, tapi keringat dingin keluar. Tapi dia tidak merasakan pusing, tidak merasakan lemas, tidak merasakan mual, tidak merasakan apa-apa. Dan dia juga tidak merasakan panas. Jadi badannya biasa-biasa saja, tetapi keringat dingin keluar sampai baju itu basah. Berhenti di Bethel area, kebetulan di dekat pos satpam. Kemudian satpam itu mendekati karena kenal. Ketika mendekat, loh, Bapak kok pucat sekali? Kok badannya penuh dengan keringat, bajunya basah? Bapak enggak sehat, ayo saya antar ke rumah sakit. Enggak, saya minum jamu aja. Dia minum jamu tolak angin. Apa yang terjadi? Masih. Akhirnya semakin pucat. Sama driver yang ada di Bethel area, kunci mobilnya diminta, kemudian diantar ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit dicek. Apa yang terjadi? 4 jalur yang ada di jantung
itu yang 3 macet. Yang 2 macet total, yang 1 macet. Saudaraku. 4 tinggal 1. Dan apa yang terjadi? Saudara? Di saat itulah dia mulai mengerti bagaimana manusia ini tidak punya daya, tidak punya kekuatan apapun selain kasih karunia Tuhan. Akhirnya dia dipasang 2 ring di dada bagian kanan. Kalau kita, orang awam biasanya kan taunya begini, kalau jantung itu sebelah kiri, betul ya? Kalau sakit jantung itu di sebelah kiri, tapi yang dia rasa, sakit jantung itu di sebelah kanan. Kenapa? Karena yang tersumbat dada bagian kanan. Dipasang 2 ring. Setelah berapa hari dia proses penyembuhan, kami datang dan dia berkata, Pak, Tuhan sedang persiapkan sebuah kesaksian dalam hidup saya. Saya dipasang 2 ring. Kalau saya waktu itu di rumah tidak ngantar pelayanan istri saya mungkin sudah mati di dalam kamar. Karena tidak ada orang. Dan dia berkata, mobilku, rumahku tak jual Pak. Saya tidak bisa, tidak kuat untuk beli 2 ring itu. Saya tanya, ringnya harga berapa toh Pak? 1 ring 90 juta. 2 ring 180 juta. Itu hanya masalah bampet. Betul ya? Masalah bampet saja 180 juta. Tapi dia berkata, puji Tuhan, Tuhan itu baik. Saya ikut BPJS dan semuanya ditanggung pemerintah. Tetapi saya yakin ada kesaksian yang Tuhan sedang persiapkan dalam diri saya. Entah apa, dia berkata. Tetapi saya yakin. Nah, hari ini kita butuh kekuatan yang dari Roh Kudus untuk kita menjadi saksi Kristus. Alkitab kita berkata, jangan rusakkan minyak dan anggur. Minyak itu bicara tentang urapan Roh Kudus, anggur ini bicara tentang sukacita, damai sejahtera atas hidup kita. Untuk itu kita harus sadar bahwa kita perlu Roh Kudus, peran Roh Kudus dalam hidup kita di akhir zaman ini. Yang pertama, perhatikan Yohanes 16 ayat 13 yang katakan, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Hari-hari ini kita harus membuka hidup kita penuh Roh Kudus. Siapapun Anda, Pak, aku kan masih muda Pak, yang tua-tua sajalah yang terima Roh Kudus, kalau saya mah tidak penting. Saudara, pergumulan orang tua Anda berat, tetapi pergumulan Anda ke depan itu semakin sulit. Dulu lulus SMA cari kerja bisa, sekarang Anda lulus SMA cari kerja susah, luar biasa. Benar? Menghadapi masa depan itu lebih susah, lebih berat. Makanya Anda perlu Roh Kudus dalam hidupmu, karena Dia yang akan memberitahukan hal-hal yang akan datang kepada setiap kita. Dia yang akan memimpin kita. Perhatikan dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Perhatikan. Inilah kekuatan kita, inilah kasih karunia yang kita punya, bahwa Anda dan saya untuk menyongsong masa depan kita, menghadapi hari-hari yang mungkin sukar, yang dikatakan banyak orang gelap di depan, kita punya penolong, yaitu Roh Kudus. Siapa di sini yang tidak perlu penolong? Setiap orang membutuhkan pertolongan. Sehebat apapun kita membutuhkan pertolongan. Membutuhkan satu pribadi yang bisa menolong kita. Hari-hari kita
kita membutuhkan seorang penolong atas hidup kita. Dan bersyukurnya Allah itu memberikan Roh Kudus bagi kita untuk menjadi penolong. Yang tidak hanya waktu-waktu tertentu. Kalau pertolongan manusia itu hanya waktu-waktu tertentu. Orang nolong kita itu maksimal 3 kali. Kita terbelit utang, kita cerita, orang itu mendengar, timbul belas kasihannya, dibantu, nyoh, lunasi utangmu 1 kali. Jatuh utang lagi, cerita lagi ke kita. Untuk yang kedua kali kita, kalau Bapak Ibu menjadi orang yang diceritani dan Bapak Ibu diberikan karunia untuk membantu orang itu, ketika orang itu jatuh yang kedua kali dibantu enggak? Bantu. Ya wis lah mesake wingi kejeglong. Saiki kejeglong utang lagi. Ya wis tak bantu lagi. Kira-kira nasihat yang pertama sama nasihat yang kedua waktu dia nolong banyak yang mana? Yang kedua. Kamu dulu pernah toh, kamu dulu pernah toh, kamu dulu pernah toh. Lah sekarang kok jatuh lagi. Ya wis, nyo tak bantu lagi. Jatuh lagi, saudara. Datang ke kita lagi, datang ke saudara. Mas aku utangku akeh meneh ki, aku ki omahku meh kedol iki kira-kira. Kalau misalnya cerita lagi begitu, bantu lagi enggak? Ose. Saudara betul ya? 2 kali terbelit masalah yang sama. Ini yang ketiga tak tolong, nanti terbelit lagi. Nanti ada jilid 4, 5, 6 dan seterusnya. Itu kalau manusia. Tetapi kalau Roh Kudus, dia menolong kita tidak di masa-masa tertentu. Karena Alkitab kita berkata, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Kalau dia berjalan bersama-sama dengan kita, ketika ada masalah dia tolong kita. Ketika kita menghadapi pergumulan dia tolong kita. Ketika kita membutuhkan ketenangan, dia tolong kita. Ketika kita membutuhkan sahabat, Roh Kudus menjadi sahabat kita. Dia berjalan bersama-sama dengan Anda. Hari ini saya berharap bahwa kita buka hidupmu untuk Roh Kudus. Supaya apa? Engkau punya penolong. Engkau punya kasih karunia. Masa-masa sukar kita tidak hanya bisa sekedar dilakukan dengan kekuatan dan kepandaian kita. Kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus atas hidup kita sehingga kita dimampukan. Kita diberi kekuatan dan kita boleh memahami rancangan-rancangan Tuhan atas hidup kita. 1 Korintus pasal yang ke-12. Kita membutuhkan Roh Kudus karena Roh Kudus akan memberikan karunia bagi setiap kita. Dan ini yang Roh Kudus kerjakan atas hidup saya dan saudara. 1 Korintus 12 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Secara cepat saya akan bacakan. 1 Korintus 12 ayat yang ke-7 sampai yang ke-12. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain, roh yang sama memberi karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Ayat yang ke-11, tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu, yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Dia memberikan kita karunia-karunia untuk memperlengkapi pertama hidup kita, yang kedua untuk memperlengkapi gereja Tuhan, memperlengkapi saudara-saudara seiman. Kita saling membutuhkan, kita saling membangun.
Disitulah Roh Kudus mengerjakan bagiannya bagi hidup kita, sehingga kita menjadi orang yang bisa menjadi saksi bagi banyak orang. Hari ke depan tentunya akan ada banyak pertanyaan, ada banyak masalah yang perlu dijawab. Kita membutuhkan hikmat Tuhan, kita membutuhkan karunia pengetahuan. Hari ini saya sadar, saudara, untuk memperoleh karunia berkata-kata dengan pengetahuan, salah satu bagian yang bisa kita kembangkan untuk mendapatkan karunia ini, itu caranya kita belajar. Kita buka pengetahuan kita buka wawasan kita. Kita menjadi orang-orang yang suka belajar. Kita akan diperlengkapi dengan karunia-karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Bukan hikmat manusia, tetapi kita perlu mengerti banyak hal supaya kita bisa memperlengkapi orang lain. Hari demi hari, kasih banyak orang itu menjadi dingin. Kasih banyak orang itu menjadi dingin. Tetapi apakah anak Tuhan juga akan hidup di dalam cara dunia yang sama? Yang penting aku menang, yang penting aku dapatkan apa yang aku mau. Tidak. Bagian kita adalah saling memperlengkapi. Di dalam keluarga, kalau isinya 4 orang, semuanya merindukan Roh Kudus, semuanya mengerti peran Roh Kudus di dalam hidup mereka, dan mereka berusaha memperoleh karunia-karunia itu, minimal di dalam keluarga kita, itu ada 4 karunia yang bisa akan memperkuat keluarga kita. Ada yang satu peka terhadap pimpinan Roh Kudus, yang satu punya karunia pengetahuan. Ini nek carane ini salah. Wah ini rusak, ini carane piye? Oh kita ingin dadi. Itu tidak bisa dipelajari. Kemampuan logika, kemampuan untuk kita melihat sesuatu dan mendapatkan solusi penyelesaiannya, itu bukan kadang-kadang sesuatu yang kita tidak dapat di sekolah kita. Tetapi tahu-tahu memang kasih karunia Tuhan diletakkan atas hidup kita. Ada saja orang tanya ke kita dan kita sampaikan sesuatu dan orang itu mendapatkan jalan keluar. Padahal kita pun punya banyak masalah. Dan masalah itu pun mungkin belum selesai. Tapi banyak orang mencari kita untuk mendapatkan sesuatu jawaban dalam hidup kita. Untuk itu mari, biarlah Roh Kudus ada dalam hidup setiap kita. Kita boleh diperlengkapi, kita boleh mengerti akan kebenaran-kebenaran Tuhan dalam hidup setiap kita. Dan kita mempergunakan karunia itu untuk memperlengkapi gereja Tuhan, memperlengkapi pekerjaan Tuhan, sehingga nama Tuhan dan kemuliaan Tuhan nyata atas hidup setiap kita dan gereja Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya rindu kita responi firman Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Kita percaya bahwa hanya anugerah Tuhan saja yang memampukan kita boleh menjadi kuat, boleh mampu menghadapi apa yang ada di dalam masa-masa yang akan datang, yang mungkin hari-hari ini sedang terjadi. Tetapi ketika kita penuh dengan Roh Kudus, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah
kita terbuka kepada Tuhan, ungkapkan isi hatimu melalui pujian ini kepada Dia. Kami hidup karena anugerah-Mu. Kesulitan, kesukaran kami dapat tanggung di dalam Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang kami banggakan dan kami andalkan dalam hidup kami. Ya Tuhan, ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku semua hanya karena cinta-Mu bagi kami Tuhan. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup. Kasih-Mu Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama aku hidup. Yesus, Yesus, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih setia-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama aku hidup. Engkau alasan selama aku hidup. Engkau alasan selama aku hidup. Hanya kasih-Mu yang menopang hidup kami, dan Roh Kudus yang menyertai kami itulah yang membuat kami mampu menghadapi apapun. Ketakutan yang ada di dalam hati kami, keraguan-raguan, kebimbangan kami, bahkan ketidakmampuan kami ataupun keputusasaan kami Tuhan. Engkau Allah yang sanggup mengubahkan. Engkau Allah yang sanggup menyempurnakan kehidupan kami. Bahkan Engkau Allah yang menolong seluruh hidup kami. Kami menyerahkan beban kami di hadapan-Mu. Mungkin pergumulan kami tidak pernah kami sampaikan kepada orang tua kami. Mungkin pergumulan kami tidak pernah kami sampaikan kepada anak-anak kami, kepada sahabat, kepada teman. Tetapi kami percaya Tuhan, ketika kami datang kepadamu dan menyerahkan segala beban hidup kami, dan mengizinkan Roh Kudus menguasai hidup kami, maka damai sejahtera dan sukacita, kemenangan akan menjadi bagian kami yang sempurna. Untuk itu Roh Kudus, kami membuka hati kami, masuk dalam hidup kami. Pimpin kami dan jadilah penolong atas hidup kami setiap waktu, setiap saat. Kami membutuhkan Engkau untuk menghadapi masa-masa ini. Kami membutuhkan Engkau untuk kami menghadapi zaman ini Tuhan. Dan kami percaya kemenangan menjadi bagian kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah kami tetap kuat dan teguh hati. Kami tetap percaya dan beriman bahwa pemeliharaan Tuhan atas hidup kami akan selalu sempurna. Pergumulan kami banyak, tetapi kemenangan menjadi bagian kami ketika Engkau ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami menaikkan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Adakah Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun pada bulan Oktober ini? Ada? Yang tadi pagi sudah didoakan. Monggo Bu, saya rindu berdoa untuk Ibu Jar. Ada yang lain lagi?
Haleluya. Yesus pegang Engkau melayakkan hamba-Mu dan menguduskan hamba-Mu. tanganku, Biarlah terimpartasi kasih karunia dan segala berkat yang datang daripada Tuhan atas kehidupan Ibu Isa. Untuk itu layakkan dan kuduskan hamba-Mu sekali lagi Tuhan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus memberkati Engkau dengan kasih karunia Tuhan. Tuhan yang mengangkat Engkau semakin naik, menikmati segala apa yang Tuhan janjikan atas hidup. Kemenangan menjadi bagian-Mu ketika Engkau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kesehatan-Mu, Tuhan memberkati masa depan-Mu dan masa depan anak-anak-Mu. Tuhan memelihara Engkau dengan kelimpahan, Dia mencukupkan, bahkan Dia yang memberikan Engkau berkat sehingga hidupmu boleh mendapatkan sukacita dan kebahagiaan yang daripada Tuhan. Engkau memberkati engkau dengan damai sejahtera yang baru, iman pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Cinta akan Tuhan dan pelayanan akan muncul dalam hidupmu dan akan memberkati engkau dan seisi rumahmu. Diberkati apa yang menjadi cita-citamu digenapi oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Baik Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan untuk 1 minggu ke depan.